Baik, setelah PT Future Viewtech yang meluncurkan aplikasi Fitup terdaftar di dalam list daftar investasi bodong, kami segera menghubungi pihak OJK terkait masalah tersebut. Apa saja informasinya? Simak berita berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, saya Greli, saya salah satu member Fitup, PT Future Viewtech. Saya merasa sangat terbantu dengan hadirnya perusahaan ini. Saat daftar sampai sekarang saya tidak mendaftar apapun, tidak investasikan apapun, tidak ada ya, tapi kenapa Fitup masuk dalam daftar investasi? Direktur, saya lampirkan ownernya, CEO-nya, Mr. Jack Goy. Saya lampirkan website Kominfo, kemudian lampirkan juga surat izin Kominfo, lampirkan juga surat izin usaha dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, lalu apa tanggapan dari OJK? OJK tanggapannya begini. PT Future Viewtech merupakan entitas ilegal. Karena apa? Karena adanya laporan masyarakat. Itu alasan. Ke Satgas Waspada Investasi, informasinya begini. Fitup menawarkan investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000 sampai Rp70 juta hanya dengan mengklik iklan. Nah, begitu ya. Informasi tersebut tentunya tidak benar sama sekali, itu salah. Kenapa? Karena Fitup sendiri daftar gratis, tidak ada pemaksaan bahwa harus menginvestasikan uang. Tidak ada investasi sama sekali, dan perusahaan tidak menerima uang dari siapapun juga. Begitu ya, dari informasi ini saja sudah salah. Kalau misalnya OJK mendengarkan orang yang lapor adalah orang-orang yang kontra dengan Fitup, tentunya mereka akan memberikan laporan yang negatif. Kalau seandainya member-member Fitup yang buka mulut untuk bicara, maka mereka akan memberikan komentar yang positif. Untuk masuk dalam list investasi bodong itu bukan sesuatu hal yang mudah, itu perlu ada investigasi, perlu ada bukti, tidak bisa serta-merta langsung cantum begitu ya. Tidak valid ya informasi dari OJK, di mana OJK menetapkan sebagai entitas ilegal karena laporan masyarakat. Artinya kalau masyarakat gak ada yang lapor, pasti gak terjadi kayak gini. Bahwa yang lapor adalah orang-orang yang benci sama Fitup, orang-orang yang memang rencana untuk menjatuhkan Fitup. Itu fitnah ya kalau bilang bahwa investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan 200.000 sampai 70 juta. Artinya kalau saya buka pendaftaran, saya bilang begini, kamu join sama saya, tapi daftar kamu bayar ya. Nanti kamu dapat 200.000, dapat 70 juta. Itu salah sekali karena daftar gratis. Dan untuk pembelian paket ya, ada istilah seperti itu. Pembelian paket itu bukan dengan uang, tapi pembelian paket itu adalah hasil dari viewpoint. Kita kumpul, kita upgrade paket yang dimana paket-paket yang kita kumpulin ini akan menghasilkan laba, dimana poin-poin ini bisa kita cairkan untuk menjadi uang. Dan mungkin kalaupun ada teman saya nih, dia kumpul poin, lalu saya pengen nih upgrade paket, saya punya duit, saya beli langsung ke teman saya bayar ke teman saya hubungi dia, saya chat dia, ini dong transfer VP dong poinnya, gue mau ini nih, nanti gue bayar poinnya. Nah gitu aja, itu salahnya di mana? Nggak ada ya, nggak ada salahnya sama sekali begitu. Jadi ini ada yang sengaja untuk menghasut OJK, itu intinya. Lalu informasi yang kedua dari OJK, mohon maaf, untuk status perusahaan yang tidak terdaftar berizin resmi dari OJK bukan merupakan kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Banyak orang di luar sana berkata bahwa Fitup dihentikan oleh OJK, itu omong kosong. Itu bukan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti. Sebenarnya Kominfo sudah pernah mengintervensi Fitup sampai 2 kali, double check. Sudah menetapkan peraturan verifikasi, itu oleh Kominfo. Kemudian soal pengawasan, Kominfo mengawasi sampai 2 kali, karena 2 kali makanya double check 2 kali karena adanya laporan. Lalu kemudian penindakannya, yang bisa menindaklanjuti untuk menghentikan Fitup itu cuma Kominfo. Tidak perlu panik lah, karena ini menurut pengakuan dari OJK juga bahwa
Laporan konsumen bisa kami catat sebagai bahan informasi bagi Satgas Waspada Investasi. Kirimkan emailnya di sini ya. Karena mereka menyinggung soal investasi, makanya saya langsung tegaskan di situ ya. Di situ ada chat saya langsung bilang tidak ada investasi. Izin dari Kominfo apakah tidak sah? Surat izin usaha juga apakah itu tidak sah? Lalu balasnya, kegiatan usaha yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut seperti apa, Pak? Kok dia tanya? Kalau dia bisa menetapkan Fitup sebagai salah satu perusahaan investasi bodong, seharusnya dia tahu mekanisme Fitup seperti apa. Bahwa Fitup itu tidak legal, informasi bahwa Fitup akan dihentikan, informasi bahwa Fitup adalah investasi bodong itu tidak objektif. Kenapa? Karena OJK sendiri yang saya hubungi juga dia tidak tahu. Ini teman-teman harus tahu ya, saya ulangi lagi, OJK sekarang butuh laporan dari konsumen. Dengan adanya laporan seperti ini, karena laporan di luar sana itu ke OJK itu semuanya miring semua sama Fitup, semuanya fitnah-fitnah semua, semuanya karena benci sama Fitup. Mereka memberikan informasi menurut kebenciannya, bukan hal yang mudah ya, ini cukup berat menurut saya, sangat berat sekali. Tapi jika Fitup bisa melewati ini, kemurnian Fitup diuji, saya yakin bahwa kedepannya Fitup akan menjadi perusahaan yang sangat besar di Indonesia, dan Fitup akan sangat sukses berkembang, berkancah di tanah air ini dengan gilang gemilang. Untuk teman-teman semuanya, YouTubers di mana saja Anda berada, dan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk trust sama Fitup, untuk tetap yakin ya pada apa yang Anda usahakan. Ada baiknya setiap berita yang diterima oleh masyarakat disaring terlebih dahulu, studi banding bila perlu. Dengan begitu Anda bisa tahu motif di balik penulisan berita tersebut. Dan di akhir dari semuanya, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya, Greli Salmau, pamit undur diri. Bravo VTubers, bravo Indonesia.